saat berbuka kita akan coba menambah wawasan keilmuan terutama yang berkaitan dengan agama Islam. Sore hari ini kerja bareng antara Radio Ganjura FM bersama Lembaga Dakwah Pengurus Cabang NU Kabupaten Malang. Seperti biasa melaksanakan siaran, menyapa pendengar semua dimanapun suara ini bisa ditangkap. Kali ini menghadirkan materi yang luar biasa, yaitu Al-Ustadz Afif Badrul Munif dari perwakilan Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Pengurus Cabang Kabupaten Malang, yang mungkin ini berkaitan dengan menjelang hari liturgi. Biasanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan zakat nanti akan dipaparkan beliau secara sempurna, mungkin secara tuntas dan paripurna. Mari kita persiapkan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan pemaparan beliau. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Yang sangat saya taati dan saya muliakan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang dari jajaran Suriatan Watan Fidyatan, dari jajaran pengurus Banom, lembaga, dan seluruh warga NU yang saya cintai. Juga tidak lupa dari segenap pemirsa atau pendengar Radio Kanjuruan FM di 97,3 yang berbahagia. Pertama, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore yang indah ini, yang cerah ini. Kita bisa berkumpul untuk saling melaksanakan ibadah yang sangat utama di bulan suci Ramadan, yakni tholabul ilmi fi syahri Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya dicatat sebagai amal ibadah yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ini lupa saya tadi belum saya sapa Bu Yesi ya, saya host kita yang sangat luar biasa. Maaf Bu Yesi belum saya sebut tadi, juga Pak Yai Amin Ma'ruf ya. Iya. Oh, dibalik Yai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden. Biar kita teruskan ya. Biar enggak plagiat katanya. Oh gitu. Iya. Betul. Selanjutnya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua memperkenalkan ajaran yang benar, yakni ajaran agama Islam. Di kesempatan kali ini saya mewakili dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Kabupaten Malang akan menyampaikan tentang zakat fitrah dan pentingnya tentang pengelolaan zakat fitrah oleh amil syar'i. Jadi sebagaimana kita tahu, zakat fitrah mungkin ini perintah yang sangat luar biasa, perintah yang sangat penting. Karena kalau kita mau merenungkan, kalau kita mau memikirkan, sebenarnya perintah yang seperti zakat fitrah ini sudah mulai diperintahkan oleh Allah semenjak manusia ini diciptakan di muka bumi. Kalau kita menyimak cerita Nabiullah Adam, itu ada perintah kepada putra-putri Nabi Adam untuk memberikan korban, artinya memberikan persembahan, korban kalau di masa lalu karena belum ada manusia yang lain. Ini mengorbankan sebagian hasil ternak
juga tanaman atau zuru. Jadi mirip seperti zakat pada saat ini, dan tujuannya karena pada masa itu Nabiullah Adam itu berkehendak untuk menikahkan putra-putrinya. Nah, kalau zaman sekarang ini ya, kalau menikah sama saudara ini kan tidak diperbolehkan. Kalau zaman dulu karena tidak ada orang lain lagi ya boleh, karena syariat pada waktu itu nggak ada orang lain lagi, maka diperbolehkan menikah sama saudara. Hanya mungkin syariat pada waktu itu dikatakan bahwa yang jelek ini menikahi dengan yang cantik ya. Jadi menikah dengan yang cantik. Jadi Qabil dan Habil ini mau dinikahkan oleh Nabiullah Adam, dan Habil yang kebetulan berwajah agak pas-pasan ini dijodohkan dengan saudarinya yang sangat cantik bernama Iklimah. Ini menimbulkan kecemburuan di hati Qabil. Akhirnya bisa dituruti oleh Allah asal berzakat atau berkorban dengan ternak dan tanamannya, dan nanti yang diterima oleh Allah itu yang nanti berhak mendapatkan hadiah dari Allah, yakni keinginannya diterima. Akan tetapi dalam kisah itu si Qabil ini zakatnya nggak begitu, atau korbannya ini nggak begitu bersungguh-sungguh, jadi dipilihkan yang jelek. Akhirnya tertimpa kemalangan dan menjadi pelaku pembunuhan atau pelaku kejahatan pembunuhan pertama di muka bumi, yang artinya nanti pelaku pembunuhan orang-orang setelah Qabil itu nanti Qabil akan terus mendapat ganjaran dosanya. Ini sangat tragis sekali. Ini berarti kalau kita melihat itu perintah-perintah zakat itu jikalau tidak ditunaikan dengan baik, maka dicontohkan oleh Allah, maka akibatnya kurang baik. Juga mungkin kita pernah mendengar riwayat tentang orang-orang yang menentang zakat. Salah satunya ini ada beberapa kisah tentang Sa'labah. Sa'labah itu sahabat Nabi yang sangat terkenal, itu dulu sangat miskin. Karena sangat miskin itu pernah minta doa kepada Rasulullah ini berkali-kali, akhirnya didoakan jadi orang yang kaya raya. Setelah kaya raya, ternyata ini oleh Rasulullah Sa'labah ini mau dimintai zakatnya, ternyata menolak. Sampai turun beberapa ayat Al-Quran terkait Sa'labah ini. Setelah turun ayat Al-Quran ini, Sa'labah ini ketakutan dan mau berzakat, terus oleh Rasulullah zakatnya tidak diterima, dan disebutkan Sa'labah ini berakhir dengan keburukan. Jadi ini menunjukkan perintah zakat ini sangat penting. Perintah zakat ini sangat penting. Jadi yang perlu kita pahami, mungkin kalau Ustadz Ma'ruf Amin ini mungkin sudah, insya Allah beliau sudah luar biasa, beliau berasal dari sumber Pucung, ini juga mungkin dalam masalah zakat ini beliau sudah sangat menguasai. Tapi ini kita mungkin nanti bercoba sharing, mungkin ada dari berbagai pendapat dengan beliau. Ini sebenarnya zakat itu apa? Zakat itu apa? Kalau menurut istilah az-zakatu ismun li ahdi syai'. Jadi zakat itu sebutan untuk mengambil sesuatu mahsusin kang tertentu. Kalau bahasa Jawanya sudah ditentukan. Mimalin mahsusin, dari harta yang juga sudah ditentukan. Jadi zakat itu untuk barang-barang tertentu dan perkara yang tertentu dan kepada orang-orang tertentu. Ala ausofin mahsusotin, dan dengan sifat-sifat yang tertentu. Litoifatin itu kelompok yang tertentu. Jadi zakat ini untuk kelompok-kelompok yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan asnaf. Jadi zakat itu kalau kita memandangnya, insya Allah mungkin Pak Yai Ma'ruf Amin ini zakat kan sebagai istilahnya itu pembersih pembersih, penyuci. Juga ada yang memaknai an-nama yang mengandung arti penyubur. Jadi bertambah. Jadi istilahnya zakat itu barang yang dizakati itu tidak malah habis, berkurang, tapi malah bertambah. Kalau mungkin saya sampai umur segini, umur sekitar 40-an ini belum pernah mendengar cerita bahwa ada orang yang bangkrut karena berzakat atau bersodakoh. Karena penyebutan sodakoh itu juga untuk zakat. Di Al-Quran innamas sodakoh lil fuqara dan lain sebagainya, itu juga yang dimaksud zakat. Jadi yang banyak itu cerita itu kok malah
orang yang bersedekah itu malah kaya. Jadi memang ini keistimewaan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi semakin bertambah, kalau sesuatu dizakati itu semakin bertambah. Jadi dikatakan tadi itu untuk kelompok yang tertentu. Jadi untuk kelompok yang tertentu, lalu siapa kelompok-kelompok yang dimaksud tertentu itu? Jadi kita bisa melihat surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal amilin. Ini mungkin 3 yang saya bahas sore ini, karena mungkin kalau kita bahas semuanya di asnaf yang 8 itu mungkin nggak akan cukup waktu kita, karena saya akan fokus kepada amil. Jadi ya kita singgung sedikit tentang fuqara. Jadi kalau zakat itu sebenarnya bisa dibagikan sendiri. Jadi bisa dibagikan sendiri asal kita tahu kepada siapa zakat itu harus dibagikan. Jadi zakat itu bisa dibagi sendiri asal kita tahu betul-betul apakah itu sudah masuk asnaf 8. Asnaf itu kelompok 8 yang berhak untuk dizakati. Jadi tapi di kajian sore hari ini saya akan membatasi tentang beberapa asnaf saja dan fokus kepada amil zakat. Jadi yang pertama itu fuqara. Jadi kita mungkin bisa melihat siapa yang disebut sebagai orang fakir. Orang fakir itu kalau misalkan dalam kitab yang paling kecil, kalau anak-anak pondok pesantren itu kitab yang paling dasar. Kita sebagai misalkan kalau kita mau membagi zakat, kita misalkan nggak mau menyerahkan pembagian zakat itu kepada amil. Kita harus paham misalkan mau membagi kepada fakir. Fakir itu yang bagaimana? Ini ternyata kalau di kitab kecil itu pengertiannya sangat sederhana sekali, tapi ada pembahasan-pembahasan khusus tentang fuqara. Kalau istilah dalam kitab Mubadi' Fiqh, humul ladina la malalahum wala kasba. Jadi orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Kalau pada masa hari ini saya kira Pak Mas Amin ya. Saya kira pada saat ini orang yang nggak punya harta itu Mbak Isi nggak jarang ya. Orang nggak punya harta itu biasanya nggak punya harta mesti ada televisinya dan lain sebagainya. Tapi HP punya. HP punya. bahkan ke sawah itu juga bawa HP meskipun orang nggak punya. Terus gimana? Ini berarti kita kan butuh sesuatu yang perlu dijelaskan lagi. Dan al-miskin, kalau masakin itu dalam pikiran kitab fikih yang sangat kecil itu adalah sesuatu yang apa ya? Pengertiannya juga masih perlu dibahas panjang lagi. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya kita ini bergantung nanti kepada amil. Amil itu adalah petugas atau orang salah satu dari asnaf 8, bukan panitia, amil. Jadi amil itu nanti sangat penting karena itu nanti menentukan keabsahan kita dalam berzakat. Kalau misalkan kita zakat salah beri, di daerah saya sendiri itu ada. Jadi kebiasaan di sana ini saya cerita nyata. Jadi ada suatu masjid itu kalau misalkan ada zakat fitrah itu kan banyak yang melihat. Yang melihat itu kebiasaan di daerah itu diberi. Kan itu nggak tepat karena yang memberi itu belum tentu termasuk asnaf 8. Jadi itu keliru, nanti zakatnya nggak sah. Nah, ini salah satu contoh. Terus ada lagi contoh. Ini ada suatu kejadian yang ini saya juga cerita nyata tapi nggak saya sebut by name. Jadi ada panitia zakat waktu kebanjiran Malang Selatan yang dulu kan pernah banjir besar. Itu zakatnya kan dibawa oleh panitia itu ke daerah selatan. Akhirnya di sana belum sampai dibagikan itu mobil yang untuk membawa zakatnya itu kena air banjir. Jadi zakatnya itu hilang semua. Kalau yang bawa panitia ini zakat yang diserahkan ke panitia itu belum gugur. Itulah nanti ada pembahasannya tentang amil. Jadi sekarang berarti kita harus tahu fakir dan miskin itu siapa. Jadi ini saya gambarkan tentang fakir dan miskin supaya betul-betul tahu dan paham dan nanti kalau sudah paham bisa betul-betul paham tentang apa fakir miskin itu nanti supaya tepat. Tapi kalau misalkan waduh Cak Angel ternyata kategori fakir itu seperti itu
Maka ini perlu kita ya nanti diserahkan amil saja. Nah, amil itu siapa nanti akan kita bahas. Jadi saya terangkan mungkin fakir karena kita zakat itu sebagian besar kan kita serahkan kepada tetangga kita yang dianggap fakir, kurang mampu. Biasanya langsung kita serahkan gitu aja kepada yang ini fakir, ini miskin, dianggap. Ternyata kategorinya seperti ini. Kita harus paham. Nah, kalau dalam beberapa kitab itu kita juga perlu kesaksian beberapa orang. Kita harus paham ini yang dinamakan fakir secara sederhana kalau menurut bahasa itu orang yang tidak mencapai separuh dari kebutuhan pokoknya. Misalkan sehari orang itu butuh untuk makan 10.000 dan dia hanya bisa menghasilkan 4.000. Nah, ini sangat jelimet sekali kan, kita harus tahu betul orang seperti itu. Terus miskin itu bisa misalkan butuh 10.000 sudah bisa lebih dari separuh. Misalkan orang itu sehari berpenghasilan 8.000, artinya kurang 2.000 untuk kebutuhan primer. Kalau nggak gitu, ada di pembahasan jalan atau gitu, atanya kalau nggak salah dalam kitab Bugiyatul Murtasidin atau apa itu kita harus bisa menghitung, Ustadz. Bisa menghitung, gimana menghitungnya? Umril ghalib. Jadi misalkan umril ghalib itu ada yang berpendapat orang itu umur kebiasaan manusia itu 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun, sampai 100 tahun. Tapi yang lebih kuat itu kita berpatokan 62 tahun biasanya. 60 sampai 70 tahun. Ummati baina sitin wasab'in. Tapi ini biasanya langsung dijadikan 62 tahun. Misalkan saya umur 30 tahun. Umril ghalib, umur kebiasaan manusia itu 62 tahun. Kan kurang 32 tahun gitu ya. 32 tahun kita harus tahu satu hijriah itu sampai berapa hari. Satu hijriah itu dalam satu tahun hijriah itu setahun itu 354 hari, 8 jam, 48 menit, 36 detik, sampai seperti itu. Dikalikan semua 32 kali 354, 32 kali berapa terus sampai 8, 32 kali 48, ketemu akhirnya pokoknya semua itu 11.340 hari. Jadi orang itu ngitung sampai kepingin tahu fakir apa miskin seperti itu dalam kitab itu. Akhirnya 11.340 hari itu kan 32 tahun. Misalkan orang itu dihitung harta dari hasil kerjanya, misalkan punya rumah 200 juta. Sehari orang itu butuh makan beserta anak-anaknya pokoknya 50.000. Artinya dikalikan 50.000, jadi itu 11.340 itu bagi 200 juta hartanya orang itu, hanya ketemu 17.000 orang itu, meskipun kelihatan punya uang. Akhirnya berarti kalau butuhnya 50.000, nggak sampai separuh, orang itu termasuk miskin. Dan itulah berarti betapa jelimetnya. Kalau nggak mau jelimet-jelimet berarti harus ke amil syar'i. Amil syar'i itu bagaimana? Lah ini yang saya akan jelaskan. Karena amil syar'i itu Pak Yaya, itu para ulama kita itu pembahasannya itu sudah luar biasa lama. Dan yang membahas itu bukan orang-orang sembarangan. Artinya ini sudah langsung diputuskan oleh para alim ulama, termasuk dibawa ke Munas PBNU. Artinya itu mulai 2014 itu para alim ulama sudah membicarakan apakah las atau termasuk di sini nanti sekarang adalah layisnu itu bisa sebagai amil syar'i. Itu berkali-kali pembahasan. 2014 yang saya tangkap di sini 2014 ini sudah mulai dibahas di LBM di PBNU 2014, termasuk 3 kali pertemuan sampai di Lombok tahun 2017 itu di acara Munas NU itu di Lombok. Ya menurut cerita yang pelaku dari Munas yang ketemu dengan saya kemarin, kenapa sih kok layisnu ini berkali-kali tidak bisa diputuskan sebagai amil syar'i. Sedangkan amil syar'i itu nanti punya keistimewaan yang sangat banyak sekali. Ternyata ada salah satu utusan waktu itu Munas itu utusan itu langsung ketemu menteri. Waktu itu kalau nggak salah Pak Menterinya Surya Dharma Ali atau siapa itu, kata peserta Munas yang cerita ke saya itu ternyata begini. Lala Yisnu itu mau diputuskan sebagai amil syar'i itu nggak bisa karena statusnya hanya diberi izin. Di SK-nya itu diberi izin oleh kementerian.
Sedangkan kalau pengertian amil itu kan begini. Wal amilu man istakmalahul imam. Amil itu adalah orang yang dipekerjakan imam atau diangkat oleh pemerintah. Diangkat oleh al-imam itu pemerintah. Dalam hal ini ada Kementerian Agama, terus Basnas sudah diangkat. Ala ahdi sodakoh untuk mengambil sodakoh. Wadaf'iha limustahikiha dan menyerahkan kepada orang yang berhak. Jadi amil itu orang yang diangkat oleh imam. Akhirnya peserta Munas itu tanya ke Pak Menteri, oh ternyata masalahnya diberi izin sama diangkat. Ternyata setelah dikaji dalam pertemuan itu, diberi izin itu ya sama dengan diangkat. Diberi izin itu ya sama dengan diangkat. Artinya kalau diangkat itu bedanya begini. Kalau diangkat itu pemerintah kalau mau bilang diangkat itu harus membayar. Misalkan jenengan diangkat sebagai PNS. Nah, itu harus ada gajinya tiap bulan. Terus Basnas diangkat oleh pemerintah. Itu juga harus ada gajinya tiap bulan. Tapi kalau misalkan jenengan diberi izin itu tidak digaji. Tapi itu hampir sama, hanya bedanya itu. Akhirnya diberi izin itu diputuskan sama dengan diangkat. Nah, akhirnya pada waktu itu diputuskan melalui lembaran dari keputusan PWNU Jawa Timur, ini tahun 2019, ini langsung mengeluarkan instruksi optimalisasi zakat infak dan sodakoh melalui amil syar'i yang harus segera dibentuk di tiap, kalau bisa di tiap sampai tingkat ranting. Ini langsung digetkan gitu, karena potensi zakat itu sangat luar biasa. Tahun 2011 itu pernah dihitung potensi zakat kita itu 217 triliun. Itu kalau satu kepanjen ini diberikan dawet itu semuanya banjir dawet itu. Yang terkumpul hanya sekitar 3,9 T itu. Nah, itu karena apa ya? Karena mungkin dari amil syar'inya belum tercatat, dan akhirnya dibentuklah amil syar'i yang saat ini alhamdulillah pada Ramadan seperti ini tidak henti-henti. Dari MWC, dari semuanya mengeluarkan SK amil syar'i yang ternyata sudah dilaksanakan instruksi dari PWNU tahun 2019 itu untuk segera membentuk amil syar'i. Karena apa? Kok kita sangat perlu amil syar'i, Ustadz ya? Jadi amil syar'i itu sangat penting. Jadi sangat penting karena seperti yang mungkin saya ceritakan tadi, kalau mungkin di antara panitia itu kalau biasanya itu kan di daerah panjenengan ada ya. Saya itu pernah ditelepon kalau Gus ini kalau di daerah saya ini panitianya enggak dikasih itu purik mutung. Mungkin Pak Yai Ma'ruf Amin pernah, Pak Yai Amin Ma'ruf ya, pernah mendengar seperti itu. Jadi sering. Jadi panitia itu seakan-akan minta bagian. Nah, itu enggak boleh padahal. Sebenarnya kalau panitia zakat sama amil zakat itu enggak sama ya? Oh, enggak sama. Panitia itu adalah sekumpulan orang yang istilahnya berkumpul untuk menyelenggarakan sendiri dan menerima zakat. Jadi mereka kedudukannya sebagai wakil muzaki. Kalau wakil muzaki hanya wakil saja. Kalau amil syar'i itu mustahik, artinya sudah berhak. Jadi begini bedanya. Jadi ini sangat sering sekali dan sangat rawan. Karena masyarakat Kabupaten Malang kayaknya banyak yang belum tahu ya tentang ini ya. Makanya memang harus perlu sosialisasi yang sangat optimal. Ini yang sering terjadi begini, di suatu sekolah itu kadang bawa beras zakat, setelah beras zakat itu dibagi antar temennya, dicampur jadi satu. Terus kalau nggak salah dibagi lagi, atau kan khawatirnya itu zakatnya sendiri dibawa pulang sendiri. Itu kan nggak boleh, nanti khawatirnya ini zakatnya kan belum gugur, kewajiban zakatnya belum gugur. Padahal kewajiban zakat itu kan sangat penting. Kita ini puasa 1 bulan penuh, ini dikatakan oleh Rasulullah pahalanya ini nggak bisa sampai kalau belum melaksanakan zakat. Bahkan bayi yang masih menangi, istilahnya Ramadan yang terakhir itu pun harus zakat. Dan
kalau sekarang saya kira hampir semua orang meskipun miskin atau fakir itu saya kira semuanya zakat itu Pak Yai. Karena apa? Pengertiannya orang yang wajib zakat itu adalah orang yang masih bisa menjumpai makanan untuk esok. Jadi semiskin-miskinnya kalau mungkin di Kabupaten Malang yang mungkin saya kira untuk makanan untuk besok itu masih ada ya. Biasanya malah kalau hari raya ini Mbak Isi ya itu kalau di tempat saya ini itu kan penghasil snack. Mulai pagi sampai sore seperti ini full di pinggir jalan ini orang beli snack. Berarti tidak hanya makanan pokok tapi makanan pendamping itu oleh masyarakat sudah siap semua. Jadi kalau ada orang beralasan, waduh saya ini miskin, saya ini termasuk mustahik. Dilihat dulu apakah dia itu punya dimakan untuk besok. Dia merasa sebagai mustahik atau asnaf 8 tapi nggak mau zakat kan keliru. Jadi ini betapa pentingnya zakat dan harus tepat kepada sasaran. Ya, tepat kepada sasaran itu. Baik, jadi tadi perlu diperjelas bahwa panitia zakat ini yang ada di masjid ya, ini bukan termasuk amil ya. Bukan termasuk amil syar'i. Jadi artinya ada yang menyebut mutabarik. Kalau di dalam keputusan PCNO tahun 2002 kalau nggak salah surat edaran itu ada dijelaskan itu ada mutabarik dan amil syar'i. Jadi di PCNO Kabupaten Malang sendiri itu sudah menginstruksikan untuk segera membentuk yang namanya amil syar'i di tiap musola. Di tiap musola pun ini kan iya. Khawatirnya kan di tiap musola itu kan biasanya sudah ada orang-orang yang memang mulai dari zaman mungkin Mbak Yesi masih kecil ya, betul. Ada orang-orang itu tetap betul sekali. Tapi mereka juga perlu pemahaman dari aku sket biyen seperti nggak mau biasanya kalau nggak yang memahamkan itu para kiai yang mungkin dituakan di daerah tersebut. Kadang-kadang tuh ada Pak Kiai, ini di kampung saya sendiri ya, di desa ya, di desa saya sendiri itu. Jadi orang yang dituakan itu masih dikasih. Nah akhirnya gitu. Beberapa orang yang nggak ngasih itu kayak apa ya, malu kayak gitu. Aku kok nggak ke orang ini gitu. Oh itu sebenarnya terkait dengan fisabilillah. Tapi kalau sebenarnya kalau dalam madhab Imam Syafi'i sendiri termasuk sebenarnya pembahasannya banyak sekali itu tentang masalah fisabilillah itu. Tapi kalau di dalam madhab Imam Syafi'i itu sebenarnya jumhur atau kelompok besar itu tidak memperbolehkan. Meskipun ada seperti Imam Al-Qofal dan lain sebagainya itu memang memperbolehkan zakat untuk guru ngaji. Nah, ada yang memberi catatan guru ngaji itu yang boleh dizakati ya memang yang termasuk asnaf. Misalnya apa? Guru ngajinya itu memang betul-betul miskin atau fakir, atau dalam madhab Imam Syafi'i sendiri guru ngaji itu boleh diberi zakat asal orang itu karena mengajar mengaji sehingga menghalangi dari pekerjaannya. Misalkan Yai Amin seperti ini ngaji mulai pagi sampai sore, jadi nggak kok bernyambut gawe sampai Masya Allah ini nguli nggak bisa. Nguli misalkan mau pokoknya ngaji tok itu boleh diberi zakat. Jadi seperti itu. Jadi kan ada mungkin orang-orang seperti itu. Tapi biasanya yang sepengetahuan saya orang-orang seperti itu herannya malah kaya. Jadi orang yang ngaji tok itu saya lihat Pak Kiai itu kan pekerjaannya mengaji. Tapi kok malah kaya gitu loh. Mungkin barokahnya. Mungkin barokahnya seperti itu. Ya mungkin ada yang miskin karena mungkin memang dia kepingin miskin. Itu ada memang orang-orang yang kepingin miskin itu ada termasuk mungkin tapi itu karena dia tidak sempat nyambut istilahnya bekerja terus akhirnya memfokuskan untuk keagamaan itu ada yang membolehkan. Tapi kalau bisa ini kita mengikuti yang jumhur, artinya ya zakat itu misalkan kalau fisabilillah kan di sini sudah tidak ada. Jadi fisabilillah itu tafsiran yang dahulu itu adalah tentara yang berjuang di jalan Allah. Karena artinya tidak dapat bayaran, terus perang mempertahankan seperti sekarang berangkat ke Israel yang telah nanti membunuh orang Muslim dan tidak dibayar, merangi mereka karena mempertahankan saudara-saudara yang hampir sekarang mungkin 31.000 sudah tewas. Itu baru bisa. Tapi kalau di Indonesia saya kira sudah tidak ada. Tapi mohon maaf Ustaz, kembali persoalan ke amil syar'i dan panitia zakat itu coba diperjelas karena mungkin sebagian besar pertanyaan orang-orang terutama yang kurang informasi terkait dengan antara panitia dan amil syar'i ini. Terima kasih.
Jadi amil syar'i itu begini. Jadi amil syar'i itu ini kesempatan besar, mungkin masih Ramadan. Ini seluruh wilayah di Kabupaten Malang. Ini tiap kantor MBC saat ini istilahnya semuanya menawarkan untuk menyetorkan data amil syar'i. Lah ini punya keistimewaan sendiri amil syar'i ini. Pertama begini, zakat yang sudah diserahkan kepada amil atau orang yang sudah mendapat SK sebagai amil, bahkan tiap masjid atau musola itu kalau sekarang keputusan dari termasuk dari rapat bersama PWNU Jawa Timur melalui Zoom yang kemarin, itu satu-satunya yang berhak mengeluarkan SK amil syar'i di tingkat PC ke bawah itu hanya PCNU, PC Layisnu. Itu kemarin di rapat ada perkumnya, sudah ada peruturan hukumnya. Itu kemarin yang rapat kurang lebih beberapa hari yang lalu. Jadi itu sekarang dari Layisnu menerbitkan SK sampai sekarang menawarkan melalui grup-grup di WC itu kalau ada masjid itu bisa mengirimkan 5 orang supaya menjadi amil syar'i. Itu punya keistimewaan zakat yang sudah diserahkan kepada amil syar'i itu sudah dianggap secara hukum. Sehingga amil syar'i ini meskipun belum menyerahkan kepada mustahik itu asnaf yang 8 itu ya, asnaf yang kelompok yang 8 itu sudah gugur kewajibannya. Artinya orang yang menyerahkan kepada amil itu sudah sah gitu aja. Mau nanti bagaimana oleh amil itu akan diserahkan kepada siapa? Bahkan menurut keterangan itu bahkan kalau menyerahkan haknya setelah hari raya itu sudah bisa, Mbak. Kalau syaratnya sudah diserahkan amil syar'i dulu loh. Itu sudah bisa. Karena apa? Karena sudah dijatuhkan kepada misalkan sini kepada orang miskin, kan sudah. Kan sama, wal fuqara wal masakin wal amilin. Saya sudah ke amil ya sudah gugur kewajibannya. Terus jika amil menyerahkan muzaki kepada zakat muzaki setelah Idul Fitri, artinya setelah hari raya fitrah itu kan haram biasanya. Kalau panitia sudah nggak boleh situ sudah apa itu masuk amin itu kan. Kita ini kan zakat ini ada waktu yang jawas, ada waktu yang makruh, ada waktu yang wajib, ada gitu. Itu kalau misalkan menyerahkannya setelah waktu yang kelewat itu di sini dikatakan tetap sah karena status amilnya itu sebagai mustahik. Ini tadi juga ada teman saya barusan saja, saya waktu duduk di sebelah itu tadi mau ditawari sebagai amil syar'i itu nggak mau. Jadi artinya di musola itu sudah nggak mau karena mereka takut. Ternyata dalam pemahaman masyarakat awam amil syar'i itu harus betul-betul orang yang pintar sekali. Maksudnya betul-betul mendalam sekali. Ya memang ada kriteria tapi tidak harus seperti seorang kiai besar itu. Tapi paham masyarakat itu ternyata seperti itu. Jadi ketakutan sendiri dianggap sebagai amil itu seperti apa gitu loh. Jadi amil itu seperti apa. Terus ini begini, kan kita zakat itu ada kepada asnaf yang 8. Ini seandainya amil syar'i yang sudah dilantik itu yang sudah dapat SK keliru dalam pendistribusian zakat kepada orang yang tidak berhak. Mungkin seperti tadi yang sudah ternyata dikategorikan miskin ternyata punya segalanya Pak ya. Punya sekarang kan nggak kelihatan orang miskin itu bahkan pengemis di jalan yang kita ternyata anggap di rumahnya kaya. Kan ada Pak ya itu kan berita itu ternyata penghasilan sehari itu lebih dari 1 juta padahal pengemis. Nah, kita keliru. Itu yang keliru misalkan amil syarinya sudah mengumpulkan dari kalau keliru yang dikasih ternyata orang yang tidak berhak bukan termasuk asnaf 8. Ini kalau yang menyerahkan itu amil itu sudah sah. Nah, terus selanjutnya amil syar'i itu bisa mendapatkan bagian zakat. Jadi kalau panitia kan nggak boleh. Jadi ini yang penting biasanya orang itu kan saya ini sudah capek ngurusi mosok njukuk sak nilai nggak oleh. Misalkan seperti itu. Kalau amil syar'i itu boleh. Bahkan itu nilainya 1/8 atau kira-kira 12,5 dari zakat dari satu titik itu bisa. Itu amil syar'i itu berhak dan itu bisa digunakan dan itu termasuk besar. Misalkan kalau di sini di Masjid Baitur Rahman Kepanjen ini ya luar biasa nilai seperti itu. Mungkin tapi juga nggak diambil nggak apa-apa kalau misalkan mau sedekah. Misalnya
di SMP 4 aja misalnya deh. Iya. Misalnya ada amil syar'inya itu kan sudah sangat luar biasa. Penting sekali Pak ya di SMP itu kan untuk anak-anak ini khawatirnya nanti kalau nggak paham nanti kan oleh seperti itu tadi ada kasus dibagi sendiri itu. Kembali kepada dirinya sendiri. Serahkan amil dulu, misalkan amilnya nanti kalau amil dia keliru, ya ini amil ini tetap nggak apa-apa karena sebuah mustahik meskipun ini sebenarnya amil ini juga nggak boleh keliru. Tapi kalau seandainya keliru itu seperti itu sudah apa? Secara hukum sudah sah. Jadi di samping itu juga berhak mendapat bagian zakat bisa sebagai bagian operasional. Itu dalam sebagian kitab itu dalam madhab Syafi'i itu saya kemarin baca dalam kitab Bugiyatul Murtasidin apa I'ana itu bisa juga amil syar'i itu amil yang sudah memang betul-betul amil itu menggunakan bagian dari fisabilillah itu ada keterangannya. Jadi itulah perbedaan amil syar'i yang sangat pokok dan ini juga sudah dituangkan dalam keputusan PWNU Jawa Timur sendiri dalam tentang bab perbedaan amil syar'i dan yang belum syar'i. Kalau dalam istilah PWNU itu belum syar'i. Kalau dalam masyarakat lain menyebut ghoiru syar'i. Kalau menurut pengasuh Pondok Pesantren Probolinggo Kiai Sakur yang putrinya sangat cerdas Neng Naila itu kemarin menyiarkan tentang itu menyebut amil legal, amil ilegal, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Ya panitia gitu aja kan terlalu keras itu. Pak Kiai, sebenarnya bagaimana peranan Lazisnu ya dalam pengelolaan zakat masyarakat Kabupaten Malang khususnya untuk NU ini sampai saat ini? Sampai saat ini. Alhamdulillah Lazisnu ini sementara ini kalau di hari-hari biasa itu kan kita singkatannya Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodako. Kalau hari-hari biasa kita mengelola infak di masyarakat. Jadi di masyarakat Kabupaten Malang ini kita menggalakkan infak, artinya kita membumikan infak. Salah satu gerakan kita di infak itu yang sudah berjalan itu adalah melalui program Koin NU. Koin NU itu ada satu kecamatan yang warganya sudah gemar berinfak sehingga satu kecamatan itu tiap bulan bisa mengumpulkan sekitar 250 juta tiap bulan. Ada yang 200 juta di kecamatan tertentu. Salah satunya Lawang, Turen, itu termasuk juga rutin seperti itu. Terus kalau untuk fokus peranan di bidang zakat sendiri ini biasanya kita karena zakat fitrah. Itu yang banyak kita kelola zakat fitrah, maka Lazisnu ini disibukkan di urusan zakat fitrah itu ya menjelang Ramadan seperti ini. Hampir tiap hari pengurus itu alhamdulillah saat ini tiap hari pengurus itu disibukkan dengan apa? Dengan pengelolaan masalah SK Amil Syar'i. Istilahnya melantik Amil Syar'i. Dan kemarin itu korban kita setelah dikalkulasi untuk korban sama zakat fitrah tahun kemarin, setelah ada Amil Syar'i ini kita menduduki peringkat pertama di Jawa Timur. Jadi nilainya berapa M gitu. Itu kemarin kita mendapatkan ranking pertama. Dan apakah amil syar'i ini sudah ditempatkan di musola-musola setiap desa atau di kecamatan begitu? Kalau amil syar'i ini kita kan ada jaringan. Jadi istilahnya di grup Lazisnu Kabupaten Malang itu ada grup WA yang khusus menjangkau sampai ke tingkat ranting. Jadi ranting itu desa. Jadi desa itu sendiri akhirnya punya grup sendiri yang menjangkau ke seluruh musola. Jadi alhamdulillah ini semua musola di hari-hari ini sudah ditawari dan banyak sekali yang sudah diangkat sebagai amil syar'i. Tapi mungkin ada di daerah yang sangat terpencil yang belum punya WA ya enggak bisa terjangkau mungkin ya. Jadi ya memang ada mungkin seperti itu, tapi rata-rata sudah ditawari. Dan pesan dari Lazisnu, kita tidak menggusur daripada orang-orang yang sudah berkecimpung dengan zakat di musola tersebut. Jadi misalkan kan termasuk panitia zakat itu tadi yang sudah ada seperti Pak Yai Amin ini misalkan sudah aktif di musola A. Terus kok tiba-tiba ada amil syar'i, bukan berarti langsung digusur, beliau enggak. Beliau langsung ditarik sebagai amil syar'i, dilantik gitu aja. Jadi enggak mengurangi kehormatan para kiai yang sudah ada di musola tersebut yang sudah biasa mengurusi masalah zakat. Karena apa? Karena Lazisnu ini NU itu kan rahmatan lil alamin. Jadi setelah ada amil syar'i langsung langsung digusur kan enggak. Jadi tetap kita yang sudah ada itu kita lantik. Syukur-syukur kalau
kalau yang terdiri dari Amil Syar'i itu adalah orang-orang yang sudah Nahdlatul Ulama, pengurus NU atau bagaimana, itu kan lebih enak. Tapi kalau nggak ada tetap dilantik sampai tingkat musola, bahkan tidak di musola aja Bu ya. Sekarang di sekolah-sekolah di bawah LP Ma'arif sudah ada apa itu? Di bawah LP Ma'arif. LP Ma'arif sudah ada. Meski tidak tertutup kemungkinan, ini kemarin banyak SD negeri yang mengajukan SK Amil Syar'i. Itu tetap dilayani karena apa? Kemarin juga kami ke daerah Poncokusumo banyak sekali yang di sana juga Pak Korwil kan juga ikut Lazisnu. Itu minta karena apa? Dari Basnas kalau meng-SK se-Kabupaten Malang itu kan kewalahan mungkin ya. Tapi kalau Lazisnu kita kan SK itu lewat online. Jadi alhamdulillah di Lazisnu tenaganya apa ya, muda-muda gitu loh Pak Yai ya. Jadi IT-nya itu langsung share sana semua langsung share sana langsung. Kalau memang minta tetap dilayani dari SMP negeri itu ada dan banyak itu. Karena apa? Karena kalau mungkin dari Basnas tidak mengesampingkan Basnas ya untuk menjangkau sampai memberi SK tingkat SD negeri atau mungkin itu kita ya mungkin beliau mungkin terbatas. Tapi kalau Lazisnu kan tiap ranting itu ada. Jadi minta misalkan data saya mau ranting di Talok di daerah saya misalkan namanya pengurus musola ini saya langsung bisa tahu karena ada grupnya. Kalau situ kan butuh orang yang sangat banyak. Lah kita kan tidak diangkat, kita diberi izin. Lah misalkan Amil Syar'i itu diangkat oleh pemerintah, bayarannya berapa? Berapa triliun untuk satu kegiatan? Seperti KPPS itu kan butuh berapa? Itu kan tiap ada itu seperti dapat diibaratkan seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi iya. Pak Yai, seberapa banyak ya masyarakat Kabupaten Malang ini yang sudah ikut pengelolaan zakat di Lazisnu ini? Bisa dijelaskan? Kalau jumlahnya mungkin bisa di persentase seperti itu. Kemarin itu SK-nya berapa? 4.000 SK kalau tahun kemarin. Kabupaten Malang sendiri. Yang pengurus Amil Syar'i-nya jam 40. Pengurusnya. Yang sudah dilantik sekitar 4.000. Jadi kita buat SK untuk 4.000 orang. 4.000 kelompok. 4.000 kelompok. Di 4.000 itu kan ada nama-nama yang tercantum. Pasti jadi ada ketua. Satu masjid itu ada berapa orang gitu. Jadi SK-nya sudah 4.000. Jadi kalau misalkan jumlah orangnya mungkin ya sekitar hampir 10.000 ada mungkin kalau misalkan mau menghitung satu persatu. Kalau kemarin soalnya sekitar 4. Ini masih jalan terus. Jadi terus sekarang ini sekretaris itu masih istilahnya kalau hari seperti ini tangannya terus sampai bertambah keriting. Ini ya kayaknya ya. Karena terus mengajukan. Ya mudah-mudahan nanti di tahun depan ini Kabupaten Malang juga tertinggi lagi karena dengan adanya ini ternyata banyak sekali masyarakat itu yang antusias dan mesti kayak apa ya, padahal kan pengertiannya mudah sekali. Amil Syar'i itu pokoknya punya SK kan sudah sah sebagai amil. Tadi memahamkan kepada masyarakat itu seakan-akan sesuatu yang sangat menarik baru gitu loh. Dan hasilnya itu yang menurut kita kan yang belum banyak orang mengerti. Iya, jadi, belum banyak. Ketika mungkin perlu banyak sosialisasi lagi. Ketika amilnya Syar'i, begitu zakat dikeluarkan sudah selesai kan gitu. Pengertiannya tadi kan seperti itu. Iya, tapi ketika panitia, ini masih tanda tanya. Panitia masih mau dimakan, kalau dimakan. Iya, atau kalau dikurangi atau kemana ya yang tanggung jawab kan panitia. Iya, itu repotnya seperti itu. Juga Amil Syar'i itu juga bisa memajukan istilahnya ranting NU-nya. Kalau yang punya ranting istilahnya kan ada bagian untuk ranting. Itu bisa untuk nanti apakah ngecat kantor atau bagaimana. Kan di tiap kantor NU itu hampir sekarang di MWC itu kan sudah punya kantor dan sekarang melangkah ke ranting-ranting itu hampir semuanya ini mau melangkah punya kantor. Dan apakah ada syarat-syarat khusus untuk menjadi Amil Syar'i ini tadi? Ustaz? Untuk menjadi Amil Syar'i sebenarnya kalau syarat Amil Syar'i itu kan umum saja. Jadi istilahnya kita kan kalau ditinjau dari persyaratan sebagai amil itu kan Islam, adil dan lain sebagainya. Tapi kita percaya kepada yang sudah terbiasa. Ketuatan fidyah NU-nya masing-masing itu sudah menyeleksi. Jadi istilahnya misalkan saya sebagai ketua ranting, saya cari itu pengurus masjid, langsung saya masukkan yang biasa begitu. Jadi bukan kita pengen ngajukan bukan ya. Bukan, yang mencari itu langsung jaringan dari para kiai di tingkat ranting. Jadi istilahnya mereka, kalau saya kira para kiai di tingkat ranting itu sudah teruji lah, mereka kiai-kiai sepuh yang mungkin kalau ditinjau dari sisi keilmuan kadang-kadang malah melebihi yang dari PCNU sendiri dari sisi ibadah.
Rois Suriah tingkat ranting itu banyak sekali yang hafal Al-Qur'an termasuk di tempat saya tadi. Dan ini saya sebagai pengurus cabang, lu kalah jauh. Kan ada dulu juga di sini. Oh, tapi beliau ini nggak mungkin memilih Amil Syar'i misalkan terkenal sebagai pencuri, saya pilih sebagai Amil Syar'i. Pasti ini ada yang saya amati di pengalaman ini pasti diserahkan ke pengurus NU, ada namanya JPZIS. JPZIS itu di tingkat ranting, JPZIS itu sudah teruji orangnya. Lah JPZIS itu biasanya kan banyak sekali anggotanya. Tiap desa itu mungkin sekitar hampir 50 orang ada. Kalau di tempat saya itu lebih. Itu mencari orang-orang takmir masjid. Jadi takmir masjid tentu kan juga orang pilihan. Kalau orang takmir masjid atau musola itu insya Allah ya mungkin kalau ada melesetnya sedikit mudah-mudahan ini dimaafkan oleh Allah gitu. Kalau misalkan ada yang orang itu kok dilantik sebagai Amil Syar'i, saya tahu orang itu misalkan tukang maksiat seperti apa mungkin karena kan, tapi mungkin sedikit sekali. Jadi kan ya mungkin seperti itu. Ustadz, ini ada pertanyaan dari YouTube Radio Kanjuruhan dari Gorilla Channel ya. Ngapunten tanya Ustadz, kalau SK-nya melalui yayasan bagaimana Yai? Apakah bisa dinamakan Amil Syar'i? Kalau yayasan itu nggak bisa karena yayasan itu bukan termasuk lembaga yang sudah atau yang sudah berwenang mengeluarkan SK. Yang berwenang mengeluarkan SK itu Basnas dan LAS lembaga zakat, dan termasuk di sini juga ada dari yang tingkat paling dasar itu biasanya KUA. Tapi jarang sekali KUA sekarang sudah mau mengeluarkan. Itu di pedoman itu ada. Jadi yang berhak mengeluarkan itu seperti itu. Jadi kalau yayasan misalkan saya punya Yayasan Islam Raudhatul Falah misalkan. Yayasan mengeluarkan SK, tidak bisa karena yayasan itu ya sama itu kumpulan orang yang tidak mendapatkan SK dari pemerintah untuk mengeluarkan zakat. Malah kalau yang kebanyakan yayasan itu mengajukan kepada Lajisnu. Jadi di sana itu ada yayasan namanya, di tempat saya itu yayasan besar namanya Raudhatul Falah, untuk satu lembaga pendidikan MI itu ada 800 siswa. Terus ada TK juga sekitar 300 siswa. Itu minta gurunya dibuatkan SK. SK Amil Syar'i karena mengelola zakat untuk muridnya. Seperti itu. Jadi ketua yayasannya nggak bisa mengeluarkan SK karena dia bukan termasuk yang mendapatkan izin, diberi izin oleh pemerintah itu tadi, bukan untuk yayasan kan gitu. Jadi enggak boleh, sebenarnya enggak boleh mengeluarkan SK Amil Syar'i. Kalau misalkan Ibu yang bertanya, mungkin Mbak siapa tadi? Mas Gorilla itu bisa menghubungi ranting terdekat itu. Insya Allah nanti dibuatkan, karena kita sekarang lagi gencar-gencarnya untuk mencari Amil Syar'i. Jadi yayasannya itu mengajukan ke ranting misalkan di daerah mana, daerah Wakir. Sekarang pelantikan di Wakir. Kalau misalkan sudah terlanjur dilantik, waduh ini sudah dilantik sudah ya tahun depan. Ya mengikuti MPC terdekat. Mengikuti MPC terdekat ya, gitu. MPC terdekat nanti bilang ke pengurus ranting di tiap desa pasti ada. Ya, yayasan saya ini butuh guru yang untuk DSK Amil Syar'i. Nah, biasanya syarat-syarat Amil Syar'i itu yang repot itu guru TK. Kejadian guru TK. Guru TK itu kan menurut salah satu pendapat kan kebanyakan perempuan Bu ya. Jadi perempuan tidak boleh sebagai Amil Syar'i. Tapi meskipun salah satu pendapat, meskipun sebagai amil maksudnya, meskipun di salah satu pendapat wanita itu juga bisa. Tapi kan apa? Kalau bisa ya ikut pendapat yang umum gitu. Akhirnya di TK itu ya mencari pengurus yang lelaki. Jadi tidak gurunya ya yang lelaki. Meskipun sebenarnya ada pendapat yang membolehkan wanita itu sebagai amil itu. Tapi kita nggak pakai kita pakai yang muktamad yang kuat itu. Baik. Ustadz, ini karena waktunya juga sudah mepet sekali. Boleh dijelaskan kesimpulan dari awal sampai akhir dari apa yang sudah disampaikan kepada mitra pendengar semuanya? Alhamdulillah pada sore hari ini semakin mendekati kita waktu untuk berbuka dengan moderator kita yang luar biasa Kiai Amin Ma'ruf juga Mbak Yesi. Akhirnya tercapai menurut saya ini suatu kesimpulan bahwa kalau bisa di semua lingkup di wilayah, khususnya di wilayah NU Kabupaten Malang, di Kabupaten Malang secara ini kalau bisa ini semuanya yang sudah selama ini menjadi panitia
ini mumpung bulan Ramadan segera mendaftarkan kepada menjadi amil syar'i. Bisa melalui ranting NU terdekat di wilayahnya, pasti ada. Di Kabupaten Malang ini saya jamin pasti ada ranting NU. Itu pokoknya bicara kepada ranting NU-nya agar apa? Agar ini menghindari kesalahan distribusi zakat. Karena kalau sudah sebagai amil syar'i, begitu zakat diserahkan kepada amil syar'i, ini langsung sudah gugur kewajiban zakat dari muzakinya itu sudah gugur. Jadi orang itu sudah bebas. Masalah amil syar'i itu nanti mendistribusinya kapan itu bukan urusannya orang yang zakat lagi. Jadi sudah gugur, dan itulah tujuan kita agar puasa ini sempurna, zakatnya ini tersampaikan, dan pahala puasa kita bisa nyampe seperti didawahkan oleh Rasulullah bahwa kalau puasa belum zakat maka ini akan ditahan. Mungkin itu kesimpulannya. Jadi pokoknya segeralah mendaftar sebagai amil syar'i melalui ranting NU terdekat. Mungkin seperti itu. Baik, monggo ditutup Pak Kiai. Alhamdulillah, demikianlah paparan dari Ustadz Afif Badrul Munif yang dengan panjang lebar, dengan berbagai macam pertimbangan yang berkaitan dengan amil syar'i. Jadi boleh disimpulkan sedikit. Jadi ketika amilnya syar'i itu memudahkan orang yang akan zakat. Jadi nggak butuh saya harus zakat kepada siapa, akan saya disampaikan kepada siapa, dan secara hukum pasti sudah sah. Namun ketika amilnya masih ghairu syar'i katanya tadi, atau dulu disebut dengan panitia karena belum mendapatkan SK dari lembaga yang mendapatkan izin dari pemerintah, nah itu sangat riskan. Artinya apa? Ketika misalnya ini yang sering terjadi ketika sampai menjelang sholat Idul Fitri, ya sholat Idul Fitri belum dilaksanakan masih sah zakat. Tapi ketika nggak tahu akan diserahkan kemana, ini bisa nggak sah zakatnya. Tapi ketika ada amil syar'i, begitu disampaikan ke amil syar'i sudah selesai. Nah, itu selesai. yang Pak paling. Yai, saya sapa dulu ini ya Mas Gorilla. Ini salam takdim dumateng Yai Ma'ruf Amin ya dari anggota LDNU. Pun supe kopi Pak Kiai. Alhamdulillah. Ya monggo ngopi ten pundi. Kula rantos informasi ini. Terima kasih untuk Mas Gorilla. Kalau lajengaken lihat ketika nanti panitia kemudian kok sampai sholat Idul Fitri ada zakat yang belum tersalurkan. Lah ini muzakinya, orang yang berzakat ini belum sah. Jadi harus sebelum sholat Idul Fitri harus sudah tersalurkan semua. Itu bedanya. Tapi ketika amilnya syar'i, ketika belum sempat atau misalnya menerimanya baru menjelang, jadi misalnya lupa berangkat sholat Idul Fitri baru bawa. Nah itu ketika diambil syar'i sudah sah. Jadi kita menjaga yang seperti itu, mungkin begitu Ustaz ya. Iya, betul. Nah, jadi kesimpulannya bahwa amil syar'i ini bukan mempersulit orang yang akan zakat, akan dipersulit, tidak. Justru adanya amil syar'i ini akan sangat mempermudah. Juga mungkin nanti di sisi pemerataan. Iya. Jadi di sisi pemerataan itu jadi nggak ngumpul. Misalnya kalau tadi seperti pengalaman Ustadz Munib, jadi ada seorang yang ditokohkan, kemudian biasanya zakatnya ke situ, akhirnya orang-orang ikut-ikutan. Nah, kan hanya fokus di situ. Iya, iya. Dan mungkin ada yang orang yang lebih membutuhkan, tapi tidak terkondisikan. Nah ini kan nanti ketika ada amil syar'i lah, amil syar'i ini punya tenaga-tenaga yang banyak untuk mengkondisikan itu, orang sana butuh orang. Nah akhirnya lebih mudah. Mungkin itu kesimpulan dari masalah amil syar'i tadi. Mohon maaf kalau kesimpulan saya masih kurang, ya nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya kalau masih ada, karena ini masih awal-awal Ramadan. Dan mungkin amil syar'i masih membuka peluang sampai kira-kira H-5 mungkin, Ustadz ya. Iya. Jadi kalau di tempat saya insya Allah pertengahan katanya. Pertengahan. Ini sudah hampir ada 20 lembaga apa berapa yang sudah mendaftar insya Allah. Jadi itu informasinya. Jadi kita sendiri di masjid dan di musola itu
Jadi kalau pengalaman di masjid saya, Masjid Darussalam Karangkates. Jadi amil syar'inya tuh muda-muda. Tujuannya apa? Jadi yang bertanggung jawab, misalnya saya sebagai takmir, sebagai ketua amil syar'inya, saya mengajak anak-anak muda itu untuk belajar. Jadi belajar mengumpulkan, belajar nanti mendistribusikan bagaimana caranya, sehingga nanti ketika kita yang tua-tua ini, paling tidak anak-anak itu sudah pernah terlibat dalam zakat, keterkaitan dengan amil zakat syar'i itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mitra-mitra tercinta, itu tadi mimbar Islami Ramadan kita untuk hari ke-8 Ramadan. Insya Allah kita akan kembali lagi besok di jam yang sama dari 4:30 sampai jelang maghrib. Dan terima kasih, mudah-mudahan di sore hari ini bermanfaat untuk Anda. Dan terima kasih yang sudah bergabung juga di layanan YouTube atau di Facebook Radio Kanjuruhan. Dari kawasan Jalan Kawi nomor 1 Kepanjen, Yesi Adim Batugas, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.